Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel yang paling seru ini, yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di kota kecil, selaras di kaki Gunung Widora biasanya tenang. Namun, selama beberapa bulan terakhir, suasana berubah menjadi tegang. Warga mulai resah oleh tindakan oknum polisi yang seringkali kerap bersetir melindungi bandar narkoba dan menyalahgunakan kekuasaannya. Sebenarnya praktik ini sudah sangat lama berlangsung, tetapi mereka semakin menjadi-jadi setelah seorang pemuda bernama Adi, seorang sopir truk yang dikenal jujur, ditahan tanpa alasan. Kala itu, Adi baru saja mengantar hasil bumi ke kota sebelah. Ketika di sebuah pos, polisi tiba-tiba menghentikannya. Di sana, seorang polisi bertubuh besar dengan perut buncit bernama itu Riko, sebagai nama samaran memeriksa surat-suratnya. Surat ini kedaluarsa. Kalau tidak mau kami tahan, bayar denda 5 juta sekarang. Padahal surat-suratnya lengkap, tetapi dia tak punya pilihan selain menyerahkan uang hasil jerih payahnya itu. Setelah dilepas, Adi pulang dengan hati yang kesal. Kejadian ini menjadi buah bibir di warung-warung dan pasar. Warga mulai berani melapor secara diam-diam kepada pihak yang mereka percaya, yaitu TNI. Letkol Dimas, sebagai komandan TNI yang dikenal jujur dan tegas, menerima laporan tersebut. Kalau benar mereka menyalahgunakan kekuasaan, kita tidak bisa tinggal diam, ujar Dimas kepada Kapten Dima tangan kanannya. Letkol Dimas kemudian membentuk tim khusus intelijen untuk menyelidiki praktik oknum polisi tersebut. Dan dipimpin oleh Sertu Wahyu, tim ini melakukan pengamatan selama 3 minggu. Mereka menyamar sebagai pedagang kaki lima, tukang ojek, bahkan petani untuk mengumpulkan bukti. Dari pengamatan, diketahui bahwa praktik suap dikoordinasikan di sebuah kantor kecil yang berada di pinggir kota. Di sana, Ibtu Riko bersama 5 rekannya menjalankan bisnis kotor, memeras warga, menjual barang bukti narkoba, dan melindungi jaringan kriminal. Puncaknya, Intel TNI mendapatkan bukti video ketika itu Riko sedang menerima uang dari seorang bandar narkoba bernama Joni. Uang tersebut diserahkan dalam amplop tebal, sementara Riko berjanji akan melindungi operasi Joni dari gangguan razia. Ini cukup, ujar Sertu Wahyu. Saatnya melapor ke Letkol Dimas. Di markas TNI, Letkol Dimas mengadakan rapat darurat. Ia menjelaskan detail hasil penyelidikan kepada timnya. Kita akan bertindak tegas. Tidak ada ruang untuk korupsi dan pengkhianatan terhadap negara, katanya. Operasi ini diberi nama Sandi Operasi Keadilan. Letkol Dimas memutuskan serangan dilakukan pada dini hari agar tak memberi kesempatan kepada para pelaku untuk kabur atau menghancurkan bukti. Pastikan semuanya berjalan tanpa celah. Tidak ada korban dari warga sipil dan pastikan kita menangkap mereka hidup-hidup, tegas Dimas. Pada pukul 2 malam dini hari, 2 truk TNI meluncur menuju kantor tersebut. Puluhan para jurid bersenjata lengkap turun dengan langkah tenang, namun terkoordinasi. Udara dingin malam itu membuat suasana semakin mencekam. Di dalam kantor, itu Riko dan anak buahnya sedang bermain kartu. Meja mereka dipenuhi botol minuman keras. Mereka tidak menyangka ada penyergapan sedang mengintai. Gedor, pintu utama dihantam hingga terbuka lebar. 5 para jurid TNI masuk dengan senjata terarah. Semua tiarap, jangan bergerak. Suara tegas, let go. Dimas menggemar. Riko yang panik mencoba kabur lewat jendela belakang, tetapi langsung dihadang oleh Sertu Wahyu. Mau kemana kau? Kau pikir bisa lari, ha? Ujar Wahyu sambil menekankan laras senjata ke dada Riko. Di dalam kantor, para jurid TNI menggeledah setiap sudut ruangan. Mereka menemukan uang tunai ratusan juta rupiah, tumpukan dokumen transaksi gelap, dan beberapa paket narkoba yang disembunyikan di berengkes besi. Kemudian para pelaku dibawa ke markas TNI.
Di ruang interogasi, let go, Dimas duduk di depan Riko yang kini tak lagi angkuh. Kau tahu berapa banyak orang yang kau rugikan dan berapa banyak keluarga yang hancur karena perlindunganmu terhadap bandar narkoba? Tanya Dimas dengan nada tajam. Riko hanya terdiam. Namun, setelah beberapa jam interogasi, ia mulai bicara. Dari pengakuannya, terungkap bahwa praktik ini tidak hanya melibatkan polisi lokal, tetapi juga pejabat tinggi di kota Selaras. Ada seorang anggota dewan yang menjadi otak di balik semua ini. Pak Dharma, ujar Riko dengan suara gemetar. Kabar penangkapan, Ancin nyebar cepat. Warga Selaras merasa senang. Mereka berbondong-bondong mendatangi markas TNI untuk memberikan dukungan. Namun, tidak semua pihak senang. Pak Dharma sebagai pejabat yang disebut-sebut terlibat, mencoba menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan penyelidikan. Ia bahkan mengirim orang untuk mengancam keluarga Let Go Dimas. Tuan Dimas, berhenti sekarang, atau Anda akan menyesal, ancam seseorang lewat telepon anonim. Namun, Dimas tidak gentar. Keadilan tidak bisa dibeli. Kau salah pilih lawan, ujarnya dengan dingin sebelum menutup telepon. Dengan berbekal pengakuan Riko, TNI bekerja sama dengan KPK untuk menangkap Pak Dharma. Operasi ini berlangsung selama 3 hari dengan pengamanan ketat dari TNI. Akhirnya, Pak Dharma ditangkap di rumah mewahnya bersama beberapa pejabat lain yang terlibat. Di pengadilan, semua pelaku divonis hukuman berat. Para polisi korup diberhentikan, tidak hormat, sementara Pak Dharma dan jaringannya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Operasi keadilan menjadi cerita yang terus dikenang di kota Selaras. Let go, Dimas mendapat penghargaan dari Panglima TNI atas keberaniannya. Warga Selaras kini bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang kejahatan dari aparat yang seharusnya melindungi mereka. Di suatu pagi, Adi, sopir truk yang pernah menjadi korban, datang ke markas TNI. Ia membawa sekarung buah-buahan sebagai tanda terima kasih. Pak Dimas, kalau bukan karena keberanian TNI, mungkin kami rakyat kecil tidak akan pernah mendapatkan keadilan, katanya. Let go Dimas tersenyum. Keadilan adalah hak semua orang, Adi. Tidak peduli siapa lawannya, kita harus berjuang demi kebenaran. Singkat cerita, beberapa bulan setelah operasi keadilan, kehidupan di kota Selaras perlahan kembali normal. Masyarakat merasa lebih aman dan rasa percaya terhadap hukum mulai pulih. Namun, dampak dari operasi itu tidak hanya dirasakan di Selaras. Berita tentang keberanian TNI yang membongkar jaringan korupsi besar ini menyebar ke seluruh negeri dan menjadi simbol harapan bahwa keadilan masih bisa ditegapkan. Namun, Letko Dimas sadar perjuangan belum selesai. Meskipun para pelaku utama telah ditangkap, sisa-sisa jaringan mereka masih berkeliaran. Salah satunya adalah Joni, bandar narkoba besar yang berhasil kabur saat operasi berlangsung. Joni dikenal licik dan memiliki banyak anak buah. Ia bersumpah akan membalas kepada siapapun yang menghancurkan bisnisnya. Pada suatu malam, di markas TNI, seorang prajurit datang tergesa-gesa ke ruang kerja Dimas. Lapor komandan, kami menemukan pesan ancaman yang ditinggalkan di pos penjagaan. Dimas membaca pesan itu dengan seksama. Tulisan tangan kasar berbunyi, "Pemberhentian belum selesai. Kalian akan menyesal telah mengusik wilayah kami." Letko Dimas hanya tersenyum tipis. Kalau mereka ingin bermain, kita akan menghadapi mereka. Pastikan pasukan kita siap, ujarnya kepada Kapten Dimas. 2 minggu kemudian, intelijen TNI mendapatkan informasi bahwa Joni sedang membangun markas baru di sebuah gedung tua di pinggir hutan, Selaras. Di sana, ia mengumpulkan anak buahnya dan menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar. Operasi lanjutan pun direncanakan. Namun, kali ini Dimas tahu musuhnya lebih terorganisir dan bersenjata lengkap. Ia memutuskan untuk bekerja sama dengan kepolisian, yang ini sudah dipimpin oleh Kapolres baru yang bersih, AKBP Hendra. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal melindungi generasi muda dari kehancuran, ujar AKBP Hendra saat rapat koordinasi. Operasi besar-besaran pun dilakukan. TNI dan polisi mengepung gedung tersebut pada malam hari. Perlawanan sengit terjadi. Anak buah Joni yang bersenjata berat mencoba
Bahwa doesn't mereka tak mampu melawan strategi dan disiplin pasukan gabungan, Johnny akhirnya tertangkap setelah mencoba kabur menggunakan kendaraan. Dalam interogasi, ia mengakui telah menyelundupkan narkoba ke berbagai wilayah selama bertahun-tahun. Setelah penangkapan Johnny, Letko Dimas berbicara di hadapan masyarakat Selaras dalam sebuah acara penghargaan yang digelar oleh pemerintah setempat. Keadilan bukan hanya tugas aparat, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Selama ada yang berani melawan ketidakadilan, saya yakin negeri ini akan menjadi tempat yang lebih baik, ucapnya dengan suara lantang. Masyarakat memberikan tepuk tangan panjang. Di barisan depan, Adi dan keluarganya berdiri, wajah mereka dipenuhi rasa syukur. Pesan moral dari kisah ini mengingatkan bahwa keadilan adalah hak semua orang. Dalam menghadapi korupsi dan kejahatan, keberanian dan kerjasama antara masyarakat dan aparat sangat penting. Perjuangan tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah kecil menuju kebenaran adalah kemenangan besar bagi kita semua.